Semua salam sehat ya, semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Jadi pada siang ini, jadi kita memajukan lagi waktunya. Pertama, nanti siang biasanya saya ada meeting gitu, jadi saya pikir mungkin lebih baik dimajukan saja gitu supaya bisa kita selesaikan lebih cepat. Kemudian ini saya share silabus kita ya. Jadi kita udah hari ini di pertemuan yang ke-13, yaitu membahas tentang rekonstruksi iklim berdasarkan data historis. Nah, tinggal 2 kali pertemuan sebelum nanti ada UAS gitu ya. Nah, kemudian tadi saya sudah komunikasi dengan Tegar juga. Untuk minggu depan, kemungkinan saya juga akan ada di luar kota pada hari Rabu gitu ya. Dan sekarang tinggal kita mencari waktu untuk presentasi ini mau dilakukan kapan gitu ya, sebelum atau setelah tanggal 15. Tadi disepakati kalau 16 ya, hari Kamis gitu. Jam berapa tadi? Tegar jam 10 ya? Jam 1 ya? Jam 1.20, Pak. Ya, jam 1.20 siang gitu ya. Ya mudah-mudahan saya juga jam segitu nggak ada jadwal. Saya tuh biasanya begitulah, jadwal saya tuh nggak pasti sampai deket-deket hari hanya. Saya minimal kita schedulekan untuk hari Kamis depan ya, untuk pertemuan yang tanggal 15. Kemudian tanggal UAS ini kalau memang tidak berubah, ya kita tetapkan saja di tanggal 29. Formatnya sama ya, seperti ini saya kira, seperti kemarin. Nanti akan ada beberapa soal esai, namun untuk materi mungkin kita hanya mulai dari ini ya, dari setelah UTS gitu, setelah UTS. Kemudian ya mungkin tipikal soalnya juga hampir sama gitu. Mungkin nanti akan ada satu atau 2 soal bonus ya, yang istilahnya kalau mengisi akan ada poin tambahan gitu ya. Ini itu sih. Ada pertanyaan? Saya kira jadwalnya udah clear ya. Mudah-mudahan sih nggak ada perubahan. Baik, kita coba lanjut saja. Kita udah masuk di pertemuan yang terakhir. Saya coba share dulu ya materinya ini di Google Drive, nanti bisa akses juga di situ. Sebentar. Oke, udah saya share di Google Drive, bisa mengaksesnya kalau kalau mau. Oke, jadi ini adalah kelas terakhir ya, untuk materi terakhir untuk mata kuliah Paleo Climate ya. Yang terakhir adalah rekonstruksi iklim dari data-data historis gitu ya. Jadi yang dimasukkan dengan data historis di sini adalah ya segala bentuk rekaman gitu ya, baik itu lukisan, tulisan tangan, atau mungkin ukiran di batu yang bisa menggambarkan kondisi iklim saat lukisan atau ukiran itu dilakukan atau ditulis gitu ya. Contohnya lukisan saat salju ya. Nah, ini kan berarti yang melukisnya itu kan tahun berapa, jadi bisa terlihat saat itu memang kondisinya dingin gitu.
Kemudian ini adalah catatan dari tahun 1938 ya ini. Kalau nggak salah di gambarnya ini. Nah, ini ada longitude, latitude nih di Manhattan ya. Jadi tulisannya udah terekam tahun 1938 itu di Amerika ini maksimum temperatur 62 ya. Iya kalau nggak salah lah. Ini pokoknya ada di sini lah. Kemudian yang kiri bawah itu contoh apa? Ini ukiran ya, ukiran yang ada di mungkin dari Cina ya, tulisan Cina gitu, yang juga menggambarkan kondisi iklim di masa lalu. Nah, jadi rekaman iklim ini itu memberikan apa ya, menjembatani ya gap antara proksi yang iklim yang lebih tua dengan data-data instrumen modern gitu ya. Karena biasanya kan itu ditulis oleh manusia, tapi apakah di batu, di daun dan sebagainya kan. Sedangkan kalau instrumen kan udah pakai alat, kertas gitu ya. Dan kalau yang older proxy kan ya tadi dari apa tree ring atau dari coral dan sebagainya. Nah, jadi kemudian si Bradley ini buku yang apa di share itu ya, buku cetaknya itu kalau bisa dibaca. Dia memberikan ada 4 tipe data historis. Yang pertama adalah observasi dari cuaca fenomena saat data historis itu dibuat. Kemudian adalah rekaman apa kejadian alam seperti banjir, kekeringan, ya, cold spell, heat wave itu, tapi yang bergantung dari ya yang dipengaruhi oleh cuaca gitu. Jadi gambar apa kapan terjadi banjir, kapan terjadi kekeringan itu terekam juga oleh data historis tersebut. Kemudian adalah penologi. Penologi ini biasanya ya berkaitan dengan tanaman ya, tanaman dan tumbuhan. Ini juga yang bergantung atau berhubungan dengan kondisi cuaca ya. Jadi bisa kelihatan nanti dari situ bagaimana kondisi cuacanya saat rekord itu terjadi. Dan yang terakhir adalah rekaman dari faktor ya, faktor yang mungkin mempengaruhi iklim di masa lalu gitu ya. Jadi ini tolong juga nanti diperhatikan 4 tipe data historis yang ada dijelaskan oleh si Bradley di buku. Nah, beberapa keuntungan dari rekaman iklim dari data historis ini itu ada beberapa. Yang pertama adalah keberagaman dari rekaman itu sendiri. Jadi bisa dari tadi saya sampaikan dari lukisan, kemudian dari bebatuan, ukiran, ya, kemudian bisa dari jenis gambar binatang dan sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah keberagaman dari rekor itu sendiri. Kemudian frekuensinya tinggi. Jadi karena ini mungkin dilakukan oleh aktivitas manusia ya. Jadi kebanyakan itu dicatatnya itu bisa harian. Dalam satu hari dia bisa mencatat kalau siang bagaimana, malam bagaimana gitu, hari ini dan besok. Jadi resolusi waktunya itu tinggi. Jadi bisa sangat jelas gitu ya perubahan-perubahan, atau bisa mencatat fenomena yang terjadi dalam skala harian atau mungkin di bawah harian, diurnal misalnya. Kemudian menghasilkan informasi dari kejadian ekstrim dan probability dari kejadiannya gitu. Jadi karena sangat tinggi frekuensinya ya, harian atau mungkin di bawah harian, jadi bisa dilihat probabilitas gitu, apakah memang kejadian fenomenanya itu seberapa sering gitu, dan apakah itu ekstrim atau tidak gitu kan ya. Jadi karena itu bisa dilihat ya, seperti halnya data AWS lah kalau kita punya sekarang kan ya, kan kita bisa lihat tuh kapan ekstrimnya, jam berapa,
dan probabilitasnya tuh berapa lama gitu. Probabilitasnya seberapa sering kalau diambil misalkan dalam satu periode tertentu. Kemudian kekurangan ya. Jadi selain kelebihan ada juga kekurangan dari data iklim dari data historis ini. Yang pertama adalah kualitas ya. Jadi kualitasnya itu atau sifatnya itu dari observasi yang diamati itu ya kurang kurang bagus gitu ya. Karena kan istilahnya hanya berupa gambaran, berupa tulisan ya. Jadi nggak tahu seberapa apa tingkat kualitasnya itu seperti apa gitu. Jadi di sini ada kekurangan juga. Kemudian informasinya itu secara temporal dan spasial itu sporadik ya. Sporadik itu artinya apa ya? Tidak konsisten gitu ya. Bukan konsisten sih. Tidak pas gitu. Artinya ketika dia menggambar sesuatu lukisan itu sebetulnya di lukis itu di daerah mana, kemudian jamnya persisnya jam berapa, itu kan tidak tidak jelas ya spesifiknya, tapi hanya bisa menggambarkan apa ya mungkin saat itu digambar gitu. Bisa aja dia dari beberapa bulan yang lalu dan sebagainya ya. Jadi di sini ada kekurangan juga dari tipe data historis yang seperti ini. Kemudian dokumentasi dari proses ini adalah bersifat subjektif, ya kan ya? Karena yang melakukan kan orang ya, orang tertentu. Artinya dua orang berbeda untuk menggambarkan satu kejadian yang sama itu bisa berbeda, ya. Jadi memang sangat subjektif dan ya ada personal bias ya atau apa namanya bias dari subjektivitasnya tadi atau mungkin dari motif ketika dokumentasi itu dibuat ya misalkan kalau dia pelukis ya mungkin dia melukisnya dilebih-lebihkan misalkan tadinya saljunya sedikit sama dia dibuat lebih didramatisir gitu ya lebih banyak dan sebagainya jadi ada unsur subjektivitas di situ. Kemudian memerlukan kalibrasi dari dengan instrumen data atau alat yang lain ya. Jadi karena tadi dia itu subjektif, ada errornya sehingga idealnya perlu kalibrasi gitu. Jadi misalkan di situ digambarkan tahun 1930 gitu ya. Ada misalkan salju gitu. Jadi perlu juga dibandingkan dengan data instrumen yang mungkin saat itu juga sudah ada untuk benar meyakinkan atau mengkalibrasi bahwa memang kejadian itu sesuai gitu ya sehingga menambah tingkat kepercayaan kita terhadap data historis tersebut. Lanjut, yang terakhir adalah karena ini digambarkan oleh manusia maka biasanya rekornya itu pendek ya, pendek artinya ya paling dia dalam skala hidup manusia gitu ya, artinya nggak bisa dalam geologic time scale. Geologic time scale itu kan puluhan, ratusan sampai ribuan akan jutaan tahun gitu ya. Jadi short term dibandingkan dengan time scale lainnya. Nah, jadi ini beberapa kekurangan dari tipe atau data iklim yang dari data historis. Ini contoh dari apa nih? Ancient inscription ya. Jadi mungkin ini kuno ya, peninggalan kuno. Contohnya adalah oracle bones dan rock engraving. Jadi ukiran di batu dan ini ada tulang gitu ya. Jadi diukir di situ, ada yang di tulang, ada yang di batu. Nah, ini menggambarkan kondisi-kondisi. Nah, ini tahunnya di Bronze Age ini yang ada di Norway. Kemudian yang bawah juga sama gitu ya. Ini di mana nih? Sama lah di sekitar Norway juga Bronze. Jadi ini salah satu contoh dari
historical record yang ada. Contoh lainnya ini adalah papers ya, atau tulisan tangan papers yang dilakukan oleh manusia, diary lah istilahnya, diary, catatan personal dari seseorang. Ini punyanya siapa nih? General George Washington ya, yang sebelah kiri itu tahun 1799 ya. Itu apa dia bilang? Ya mungkin ada kata-kata tertentu lah yang kita juga mungkin tidak kurang memahami juga gitu. Tapi mungkin menggambarkan kondisi iklim atau cuaca atau kondisi atmosfer saat itu gitu. Ini contoh lainnya dokumen kenegaraan ya. Yang kanan bawah ini dari tadi saya bilang catatan meteorologi ya tahun 1938, yang kanan bawah. Yang kiri atas tuh tahun berapa ya? 1831 ya itu. Jadi memang cukup terekam dengan baik gitu. Berikutnya ini contoh rekaman dari di bidang pertanian dan juga maritim, hasil ya. Yang kiri itu panen dari grape ya. Grape itu anggur ya. Anggur itu yang warna putus-putusnya adalah instrument record ya. Temperature deviation atau anomali lah kalau di sekarang ini. Jadi itu sejak tahun 1350 gitu ya. Jadi bisa kita lihat ternyata panen grape itu juga bisa berasosiasi dengan ini suhu suhu anomali ya, simpangan anomali. Kemudian juga yang kanan atas itu fishery ya, herring ya. Herring itu kayaknya ikan, nama ikan. Ini di laut Baltik ya, Swedia. Jadi kelihatan juga berasosiasi dengan es ya, mungkin berapa lama, weeks per year dan sebagainya ya. Jadi ada kaitannya juga antara perkembangan ikan atau penangkapan ikan dengan kondisi iklim saat itu dilakukan. Yang kanan bawah itu panen dari wheat ya. Wheat itu Wheat itu bahasa Indonesianya gandum ya, kalau nggak salah. Jadi yang sebelah itu, yang atas itu gambar basis per acre ya. Jadi banyaknya panen, basis itu kan rimbun ya, rimbunan dalam satuan per acre ya. Acre itu hektar kali parameter untuk hujan ya. Yang warna merah itu hujan. Jadi kalau itu di trended dan di normalize ya. Jadi kalau di trended itu artinya trennya itu, yang naiknya itu di remove, kemudian di normalize jadi 0,1 atau jadi negatif positif, itu kemudian dicocokkan dengan normalize dari curah hujan itu match ya. Bahwa artinya saat curah hujannya tinggi maka panennya juga tinggi, dan sebaliknya gitu ya. Dan ketika curah hujan rendah juga panennya juga rendah. Jadi ini yang menjadi salah satu historical record. Ada sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah jelas ya? Lanjut ya, kita lanjut ya. Oke. Berikutnya ini apa ya? Estate records ya. Estate records itu apa ya? Saya juga belum memahami, tapi yang jelas ini mungkin tulisan mungkin kayak India gitu ya, atau mungkin Sanskerta gitu. Coba kita lihat bawahnya ini. Nah, ini dari Medieval Manor of Knightsbridge di London ya. Ini stating that the iron of love and horse. Oh, jadi ini
karena ada kekeringan ya, kekeringan yang lama itu tahun sekitar 1342, saat summer di sana itu pembuatan besi ya untuk tapal kuda itu sehingga menjadi agak sulit, harganya menjadi naik ya, often shillings ya. Jadi menunjukkan bahwa tahun 1342 itu ada great drought itu tadi, yang kalau kemarin kita lihat di record itu kan ada medieval warm period ya, kan ada tuh MWP itu kan di antara tahun abad 12 sampai abad 17 atau 15 gitu. Nah, jadi ini terbukti juga bahwa memang pencatatan di saat itu menunjukkan hal yang sama gitu ya. Artinya memperkuat data-data yang ada. Kemudian ini foto ya, foto-foto. Ini series foto yang ada di Glacier Retreat di Chaminox ya, ini tahun 1850. Ya, ini kan istilahnya kan saat manusia baru mulai membangun pabrik-pabrik kan ya, tahun 1850. Makanya itu dijadikan sebagai awal tahun revolusi industri ya. Jadi tahun 1850 itu masih dingin, ditambah memang saat itu kan ada akhir dari Little Ice Age ya. Ini gambar yang sama itu di tahun 1966. Jadi ini menjadi salah satu indikator bahwa memang terjadi pengurangan es yang ada di sana gitu ya. Jadi ini yang perlu menjadi salah satu perbandingan bahwa memang kondisi iklimnya sudah berubah. Dan ini saat ini nih kayaknya tahun 2010 lah ya, tahun 2010 gitu. Jadi esnya benar-benar sudah habis gitu ya, udah jauh di belakang sana. Tapi yang menjadi menarik kan adalah bangunan ini ya. Bangunan ini dari 1850 sudah ada gitu ya. Jadi menjadi salah satu icon ya, sebagai pembanding. Kemudian ini juga ada di Peru ya, daerah ya mungkin di dekat pegunungannya ya, nama daerah Colliouriti. Ini tahun 1935 foto ini diambil. Nah, ini diambil lagi gambar tahun 2006 ya. Jadi kalau dilihat landscape pegunungannya, landscape ininya masih sama, tapi yang kita menjadi perhatian adalah tutupan esnya ya. Jadi tutupan esnya itu sudah berkurang gitu ya, secara signifikan. Jadi ini foto-foto yang menggambarkan kondisi iklim di masa lalu. Kemudian, nah jika gambar itu tadi di overlay gitu ya istilahnya ya, gambar ini tadi di overlay, nah kira-kira kayak gini. Jadi kalau kita lihat di belakangnya itu kelihatan gitu ya, dulunya esnya semana, sekarang sampai mana gitu. Jadi menjadi perbandingan. Nah, dari sisi kesenian ya atau art, ini juga ada beberapa contoh. Jadi kalau yang atas itu gambar sedang ya memanen lah ya, memanen padi atau gandum itu ya mungkin. Nah, itu tahun berapa gitu ya. Terus yang kiri bawah juga ada, itu juga saat musim dingin ya. Nah, kemudian yang kanan bawah itu perubahan dari frekuensi in certain characteristic of European paintings. Jadi lukisan-lukisan di Eropa itu dibikin semacam karakteristiknya ya. Kemudian dibikin dalam epoch itu periode waktu ya, 1400 sampai 1549, kemudian 1550 sampai 1809 dan selanjutnya. Nah, itu kemudian dibikin histogram gitu. Yang sky blue-nya berapa, yang visibility berapa, yang ada convective cloud-nya itu berapa, cloudiness-nya berapa, kemudian darkness-nya itu
dark painting ada berapa. Jadi itu jadi ini juga semacam statistik gitu ya. Tersebut itu kondisi iklimnya seperti apa gitu. Nah, saya nggak tahu ya kalau di Indonesia tuh ada nggak ya yang pernah melakukan ini gitu ya. Karena memang mungkin di Indonesia kan nggak ada musim dingin ya, jadi mungkin agak susah juga ya. Mungkin hanya bisa tadi itu tuh apa kondisi cerah gitu ya, cerah kemudian berawan gitu. Nah ini mungkin kita belum sampai situ ya. Kemudian next, sorry. Nah ini apa ya? Ini adalah time scale ya, time scale dari data historis ya. Itu apa namanya? Paling jauh ya atau paling lama itu setidaknya menurut buku ini tuh earliest written evidence. Jadi bukti tertulis yang paling awal ya. Itu ada di Mesir 3000 tahun before Christ. Berarti sebelum Masehi gitu ya. 3000 tahun sebelum Masehi berarti sekarang 2010 berarti ya 5000 tahun ya. 5000 tahun yang lalu gitu. Jadi bayangin memang sebenarnya manusia ya udah ada 5000 tahun yang lalu gitu. Jadi dan memberikan apa bukti-bukti tertulis gitu kan ya. Ya minimal selama manusia itu hidup gitu kan. Kemudian di Cina ada juga 1750 sebelum Masehi, Eropa Selatan 500 tahun sebelum Masehi, Eropa bagian utara ya tahun 0 gitu ya. Kalau ED kan itu berarti udah sama kayak sekarang ya. Di Jepang tahun 500, Iceland 1000 gitu ya. Australia 1000, 1800 ya. Ya tapi ini sekali lagi bukan berarti manusia adanya saat 3000 tahun yang lalu ya adanya di Egypt gitu ya. Mungkin juga ada di tempat lain tapi tidak meninggalkan atau rekornya mungkin tidak ada gitu ya. Atau mungkin belum ketemu gitu kan ya. Bisa juga. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan, ada ide atau ada diskusi gitu langsung aja raise hand atau open mic. Kita lanjut ya. Siapa? Berikutnya ini kalibrasi dari data historis. Jadi ini data apa ya? Content analysis, descriptive use in various source of rank ini. Oh jadi ini rank ya, di ranking berdasarkan numerical value untuk statistik analisis. Jadi yang sebelah kiri sumbu Y-nya itu adalah winter spring index untuk suhu ya. Jadi kalau bawah garis dingin gitu ya. Nah, ini kalau digambar di Iceland dia tahun 1501 sampai 1801 berdasarkan analisis konten dari data historis berupa data historis yang berupa dokumen, baik itu diary, annals itu kayak apa ya, catatan lah ya, kemudian correspondence, kemudian isolated report of very cold or very mild seasons are also shown. Jadi yang bintik-bintik hitam itu yang very cold and mild season ya. Jadi kita lihat bahwa memang di tahun 1500-an itu ada very cold season yang dilaporkan ya berdasarkan tulisan-tulisan diary orang-orang di Islandia. Jadi ya artinya menunjukkan pada periode ini tuh ada cold period ya yang kemarin kita ketahui adanya Little Ice Age gitu ya. Jadi suhu lebih dingin ya karena tadi jarak matahari dan buminya juga menjauh. Kemudian ini juga ada lagi regresi analisis ya, menentukan hubungan statistik antara fenomena cuaca dengan historical
data proxy yang berdasarkan juga berdasarkan data historis dan modern instrumen data. Jadi yang kiri atas itu sumbu sumbu Y-nya itu suhu, sumbu Y-nya adalah time for which canal frozen. Ya, jadi di mana kanalnya itu membeku gitu kan ya. Jadi istilahnya semakin dingin maka waktu berapa harinya kanal itu frozen juga makin tinggi ya. Jadi ada positif korelasi gitu ya antara suhu dengan frozennya kanal atau terusan ya, dari kita. Dan kemudian menggunakan hubungan itu untuk memproyeksikan kembali dari data-data instrumental gitu. Jadi yang kiri atas ini mencari regresinya gitu ya. Nah, nanti kan dari persamaan ini kan kita bisa membuat persamaan kan ya. Persamaan Y sama dengan berapa X tambah sekian gitu kan. Karena ini kan persamaan linear ya, regresi linear. Nah, kemudian dari regresi linear itu dibentuklah persamaan rekor dari suhu atau anomali suhu yang sesuai dengan persamaan tadi dimasukkan sehingga dia bisa mundur sampai tahun ini 1620 gitu ya. Jadi gitu ya, ini hampir sama dengan koral ya, koral record gitu juga. Jadi biasanya kalau di masa-masa yang ada pengamatan alatnya gitu ya, itu dibandingkan gitu antara delta 18-nya dengan data instrumennya, suhunya gitu ya. Anggaplah untuk 10 tahun atau 20 tahun period gitu ya. Nanti kan dari situ dapat ya persamaannya ya, linear. Nah, sehingga kalau ada data koral yang panjang mundur, ya itu tinggal dimasukin aja ke persamaan itu, maka dia akan mengenerate istilahnya merekonstruksi suhu dari data-data proxy tadi gitu. Makanya kan disebut proxy ya, yang menggambarkan. Jadi bisa dengan persamaan linear atau dengan yang lainnya. Kemudian ini contoh observasi ya, data atau data historis yang mengobservasi suatu fenomena cuaca ya. Contohnya apa ya, kita lihat. Nah, kebanyakan itu fenomena yang dilaporkan ini adalah salju ya. Nah, karena memang salju kan yang paling mudah ya diamati ya. Nah, ini bisa berupa tanggal-tanggal atau waktu-waktu awal dan akhir ya, awal dan akhir kejadian salju dalam tiap tahunnya ya, atau berapa hari sebetulnya kejadian salju tersebut itu terjadi ya. Jadi biasanya ini yang menjadi data observasinya. Kemudian karena biasanya suatu kota itu berkembang gitu ya, maka adanya efek urban heat island ya, sehingga urban heat island effect ini berdampak pada tutupan salju dan biasanya menjadi bias untuk rekor di kota tersebut gitu ya. Jadi kan disinilah ada faktor biasnya. Jadi kita tahu snow-nya juga berubah, ada variabilitas, tapi kita juga tahu bahwa suatu kota itu berkembang gitu. Dan ketika kota berkembang, maka adanya AC, air conditioner dalam suatu gedung, sehingga ketika di dalam AC-nya itu dingin, sebetulnya dari gedung itu menghasilkan panas ya kan. Kan intinya kan gitu ya, karena ada suatu wilayah yang dingin, maka heat-nya atau panas yang ada di dalam seharusnya itu ditransfer keluar, sehingga memanaskan kondisi di sekitarnya. Itu sebetulnya yang menjadi penyebab adanya urban heat island.
Kemudian frost dan rainfall ya juga menjadi parameter yang diukur yang penting gitu ya. Frost itu kan beku ya, frost dan juga curah hujan. Kemudian ada lagi, sorry, oh ya, ini adalah fluktuasi jumlah hari dengan snow ya di Zurich ya. Zurich itu di mana ya? Jerman ya. Tahun 1690 sampai 1950 gitu ya. Jadi ini juga terlihat berapa hari snow-nya ya. Mungkin kalau di Indonesia hari hujan ya, tapi jarang kan ya yang di kita itu mencatat yang dulu-dulu ya, mencatat berapa hari hujan dan sebagainya ya. Saya nggak tahu ya rekornya ada atau enggak kalau di kita itu. Nah, ini menjadi di tahun 16 berapa tuh? 1695 kali ya, 92 itu ada tahun terdingin ya dalam 10 tahun terakhir. Kemudian sorry, next. Ini contoh lain di Tokyo ya, Tokyo tahun 1440 ya sampai 1940. Ini diambil dari Lake Sua freezing dates gitu. Jadi ada danau yang membeku ya. Mungkin ada yang mencatat gitu kan ya. Nah, sehingga bisa dikalibrasi dengan data instrumen sehingga diketahui bahwa only 7 years of data in the period of 18 ini ada adequate average. Oh ya, ya istilahnya kalau yang lain itu dalam rata-rata puluh tahunan gitu ya. Tapi tetap aja ini juga bisa menggambarkan kondisi di masa lalu. Ini contoh lain di Jepang juga, Honshu ya, tahun 1770 sampai 1840. Ya, 1840. Ini diambil dari rekor rainfall frekuensi ya. Rainfall frekuensi itu berarti frekuensi kejadian hujan ya. Dan yang menjadi zero line itu adalah rata-rata tahun 1951 sampai 1970 gitu. Jadi juga bisa menjadi ini hubungan antara curah hujan frekuensi dengan suhu ya. Jadi ada korelasinya juga ternyata. Lanjut. Sorry. Nah, ini di Cina bagian timur dan bagian utara temperatur record ya, suhu berdasarkan historical document. Jadi ini dari mungkin dari catatan ya, buku atau sebagainya ya. Jadi bisa mencatat gitu ya. Di tahun 1350 ini juga kemudian mulai hangat lagi di tahun 1900-an sampai 1950. Kemudian next, ini data historis dari cuaca yang berkaitan dengan fenomena tertentu ya. Misalkan banjir atau kekeringan itu biasanya yang paling banyak didokumentasikan, dan juga freezing ya, kondisi beku ya seperti tadi danau atau sungai yang beku. Kemudian gangguan transportasi gitu juga menjadi catatan-catatan saat kejadian tersebut, sehingga fenomena itu bisa menjadi hal yang mengganggu khususnya bagi pertanian ya atau agriculture. Dan kebanyakan atau yang rekor terpanjang itu datang dari Cina ya. Nah, kualitasnya biasanya sangat dipengaruhi dari banjirnya ya. Kadang kalau ada irigasi, ada bendungan, itu biasanya nggak terlalu parah.
Kemudian nah ini contoh-contohnya beberapa rekor dapat dilihat secara spasial bahkan ya. Ini dari tahun 1470 sampai 1977 dibandingkan dengan data presipitasi dari 118 stasiun di Cina ya. Ini memberikan gambaran hujan summer itu belum masa instrumental gitu. Jadi bisa kelihatan daerah mana aja yang dulu mengalami kekeringan atau sering terjadi banjir di masa tahun 1400-an sebelum data-data instrumental dari AWS atau dari pos hujan itu bisa terekam. Kemudian ini juga prosesnya. Jadi kalau di mapping ya itu bisa dilihat periode dingin pertama itu tahun 1501 sampai 510, kedua 1600. Kemudian ada lagi periode ketiga itu di tahun 1820-an lah ya. Jadi di sini juga bisa kelihatan musim-musim dingin di Cina, walaupun skalanya adalah dekadal ya, atau puluhan tahun, puluh tahunan istilahnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, belum ada, Pak. Oke, belum ya. Sebentar ya, nanti saya lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Next ya. Oke, ini sekarang record yang berkaitan dengan fenologi dan biologi ya. Tanaman dan makhluk hidup biasanya. Misalkan ini fenomena flowering date ya. Jadi kalau di negara 4 musim itu kan ada musim apa sih sebelum summer itu? Musim semi ya. Itu kan biasanya bunga-bunga mulai berkembang gitu ya. Spring namanya, spring, yaitu atau animal mulai migrasi gitu ya, atau musim panen ya. Nah itu juga tercatat biasanya dalam rekor mereka, sehingga menjadi salah satu rekaman. Bahkan yang terbaru itu kalau tidak salah ada ini nih di Jepang ini ya, blossom flowering itu kalau dilihat di WMO itu ada tuh datanya tuh sampai 200 tahun apa kalau nggak salah. Itu menjadi salah satu yang terpanjang itu di dunia. Nah, ini cherry blossom ya. Cherry blossom itu kan bunga cherry yang bermekaran itu ada di Jepang, ada di Washington DC ya. Kemudian ada migrasi burung di Ohio, ada panen gandum ya, dan juga panen anggur ya yang tadi sudah disampaikan. Nah, informasi ini datang biasanya dari rekaman dari tadi petaninya gitu ya, atau dari government, atau dari
trading post records. Trading post records itu apa ya? Trading post record ya, atau di scientific studies gitu ya. Kemudian ini contohnya, ini apa, ngembangnya bunga ya, flowering dates di 51 spesies di Indiana Garden dibandingkan dengan suhu rata-rata harian ya, suhu rata-rata harian Indiana itu berarti di Washington ya kayaknya ya, intinya di US lah. Jadi kita lihat betapa itu sangat mirip ya, artinya yang sebelah kiri itu jumlah hari jumlah hari bunga bermekaran, yang sebelah kanan itu suhu ya, jadi sangat matching. Saat suhunya tinggi, bunganya juga bermekarannya tuh terlambat ya, terlambat itu tulisannya. Early ya, kalau yang bawah early, yang atas late. Tapi kalau yang musim dingin, kalau suhunya agak dingin, sorry. Oh, kalau yang atas suhunya itu below normal ya. Kalau below normal, maka mekarnya late atau terlambat. Tapi kalau lebih awal ya, itu kira-kira hubungannya. Kemudian ini dengan panen anggur di Prancis ya, dikalibrasi dengan suhu rata-rata saat musim tumbuh ya, juga sama ya. Jadi ada pola yang sangat bersesuaian gitu antara kedua parameter ini. Ini tadi juga sudah, ini di panen gandum ya. Itu kalau setelah dinormalisasi, itu variabilitasnya juga sama dengan curah hujan. Jadi ada positif korelasi antara hasil panen dengan curah hujan ya. Kalau curah hujan tinggi, panennya tinggi, dan sebaliknya. Kemudian nggak bisa. Next. Oke. Nah, ini kita kembali lagi ke awal bahwa kita juga ketahui bahwa rekaman-rekaman iklim tadi itu ternyata juga merekam faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim di masa lalu gitu ya. Contohnya apa? Ya ini misalkan yang paling gampang, letusan gunung api ya, atau volcanic activity. Itu kan dulu di saat kejadian letusan gunung Tambora ya, tahun berapa tuh, tahun 1850 atau berapa, itu kan ada yang namanya the year without summer gitu ya, bahwa ada satu tahun yang nggak ada summernya, artinya saat musim panas pun dingin ya, karena tertutup tadi oleh abu vulkanik yang cukup masif sehingga suhunya dingin. Dan itu tercatat di suhu yang mereka catat kadang, atau juga dalam gambar-gambar mereka gitu ya. Jadi dia secara spesifik menggambarkan kejadiannya, ada gunung berapi, ada kondisi ENSO dan sebagainya ya. Ini kan kita udah pelajari di awal kelas gitu ya. Nah, ini salah satunya kemarin kita membandingkan antara titik matahari ya, sunspot, dengan beryllium 10 ya. Yaitu salah satu proksi untuk melihat pola dari sunspot di matahari. Nah, yang pertama adalah sunspot ini. Jadi observasi rekod dari sunspot began in early 17th century. Jadi contohnya adalah proksi dari solar activity ini dilihat dari konsentrasi beryllium ya. Jadi beryllium itu kan sudah ada pola antara kedua proksi tersebut gitu ya.
Kemudian, nah ini ada periode 11 tahunan ya, makanya kan kalau yang kita lihat di berita itu kadang-kadang ada juga yang mengatakan kadang kondisi dingin saat ini tuh mungkin tidak berkaitan dengan La Nina, tidak berkaitan dengan apa yang lainnya, tapi bisa juga karena ini siklus dari sunspot yang 11 tahunan itu gitu. Jadi kalau nanti teman-teman atau semua ngelihat ada pola 11 tahunan, itu mungkin ada pengaruh matahari juga gitu. Karena memang secara ini memang seperti itu. Ini ya 11 tahunan itu yang tinggi ini nih, yang biru tinggi, naik turun itu 11 tahunan itu secara rata-rata. Kalau ini kan long term ya, long termnya yang hitam ini kan jangka panjang, tapi kalau yang 11 tahunan itu yang biru, yang naik turun, yang merah yang naik turun itu 11 tahunan. Nah, kemudian ada boundary minimum ya, yang kemarin kita kenal dengan medieval Little Ice Age ya istilahnya. Ini juga terrecord di sini gitu, ada kondisi dingin. Kemudian observasi terbaru dalam konteks paleorecord ya, ini antara tree ring dan karbon 14 activity ya. Jadi kalau dilihat sunspotnya itu yang warna biru ini ya. Nah, itu data observasi dari tree ring dan dari karbon 14 itu juga matching gitu, bahwa di situ ada apa namanya? Ada apa ada kesamaan pola ya di situ. Kemudian ini contoh lain apa nih, letusan gunung berapi mempengaruhi iklim dan kemampuannya untuk memasukkan ya megaton of sulfur ke dalam atmosfer, stratosfer bahkan ya, stratosfer. Jadi udah di atas 10 km bahkan, tergantung dari tinggi letusannya. Nah ini sulfur ini nanti bisa bereaksi dengan air, kemudian membentuk aerosol sulfuric acid ya, yang kemudian diserap dan yang kemudian menyerap atau merefleksikan dari radiasi matahari yang masuk, sehingga radiasi yang masuk ke bumi itu menjadi lebih sedikit, sehingga suhu menjadi lebih dingin ya. Ini contohnya nih di tahun 91 ya, itu ada letusan gunung Pinatubo di Filipina. Nah, itu sangat kuat gitu ya letusannya, dan dia memberikan banyak letusan sulfur ke atmosfer. Itu suhu bumi menurun gitu ya, suhu bumi ya rata-ratanya. Jadi sangat signifikan gitu, ada perubahan. Tahun 91 ya. Nah, ini kalau kayak kita misalkan kayak kemarin di Semeru gitu ya, itu mungkin juga ada pengaruhnya ya secara, tapi kan itu mungkin skalanya nggak terlalu besar gitu ya. Tapi mungkin dalam skala lokal atau regional, misalkan Jawa, itu mungkin ada pengaruhnya. Coba dilihat, pasti ada penurunan suhu kan, karena kan awannya menjadi tebal gitu ya, gelap, matahari tidak masuk, maka otomatis suhu akan semakin rendah. Tapi ya mungkin hanya berlaku seminggu, 2 minggu gitu ya, kalau dibandingkan dari rata-rata atau klimatologinya. Berikutnya, sebentar. Nah, ini lagi tadi saya bilang tahun 1816 ya, itu ada letusan Gunung Tambora di Indonesia. Itu sangat kuat sekali, bahkan abunya itu sampai ke rekor ke seluruh dunia gitu ya, seluruh dunia, bahkan terekam di kutub utara dan kutub selatan gitu ya. Nah, ini kalau digambar yang di atas sini tahun 1815 tuh ini nih ya. Ini kayaknya suhu gitu kan, maksimum, minimum, rata-rata, ini kelihatan suhunya menurun di tahun ini 1816. Kejadiannya tahun 1815.
Ini Thomas Jefferson Weather Log gitu. Jadi dia sudah membuat catatan itu. Jadi kejadian letusannya tahun 1815. Nah, setahun kemudian itu musim dinginnya tidak, musim panasnya nggak ada. Nah ini ya, tahun 1815. Kalau dilihat dari DVI Dust Veil Index itu ya tahun ini tinggi ya, karena ada tadi letusan gunung api Tambora tahun 1815. Kemudian setelah itu ada yang 1883 itu ya, di mana namanya? Gunung Krakatau ya, Krakatau. 1883 itu mana? 1883 ini ya. Ini kayaknya Krakatau nih. Jadi kan dikatakan 1883 erupsi Krakatau sekitar 1000, values of 400. Jadi di sini 400. Declining ya, dari tahun 100 menjadi 1886 gitu ya. Jadi intinya kalau gunung berapi maka itunya tinggi lah. Kemudian hubungan antara volcanic activities dengan iklim ya tadi sudah kita lihat juga. Ya ini. Jadi kalau suhunya naik ya atas, maka acidity itu increasing. Acidity itu kan keasaman ya. Di Greenland ice sheet itu makin tinggi. Kira-kira kenapa itu? Sebetulnya secara teorinya gini. Jadi ketika suhu naik ya, berarti kan sebetulnya curah hujannya agak turun gitu ya. Curah hujan agak turun, maka secara otomatis tingkat keasaman itu akan menurun. Akan meningkat. Karena apa? Karena kan yang bisa menurunkan tingkat keasaman adalah air gitu ya. Itu yang menjadi salah satu hubungannya. Ini apa ya? Queen's El Nino Index. Jadi Queen's El Nino sih sebetulnya ini. Ini karena fontnya aja yang nggak ada. Jadi ini berdasarkan historical data dan instrumen gitu ya. Jadi kalau di skala 0 sampai 6, 0 itu tidak ada event, dan 6 adalah sangat ekstrim. Ini kelihatan juga nih, pola-pola terjadinya El Nino di masa lalu. Nah ini ada juga tahun, sekitar tahun 1791 ada monsoon failure ya. Ini yang terjadi di India. Monsoon failure artinya apa? Artinya tidak ada hujan saat itu, kering. Makanya ini lihat warnanya putih semua ya. Artinya benar-benar kering. Bahkan sini dikatakan sampai 600.000 kematian yang ada di India. Karena saat itu mungkin ditambah ada juga kejadian Black Swan ya. Kalau pernah nonton Black Swan itu atau Black Death kayaknya. Itu adanya virus atau penyakit yang saat itu mungkin belum ditemukan penyebabnya ya, di tahun ini. Kemudian ini saat invasi Napoleon ke Rusia ya tahun 1000 ini juga kita lihat bahwa saat itu jadi El Nino juga gitu ya. Artinya bisa menguntungkan atau merugikan ya. Kemudian ada Donner Party tahun 1846 juga terjadi El Nino kuat. Kemudian ini juga ada El Nino kuat tahun 1876. Ada Northwest Passage Disaster. Nah, ini tahun 1941 ya, di awal Perang Dunia Kedua ya. Invasi Hitler ke Rusia gitu. Jadi beberapa kejadian histori manusia itu juga dipengaruhi oleh kondisi iklim gitu ya. Kalau tidak salah saat itu kondisi iklim karena di El Nino di sana terjadi musim dingin yang kuat, makanya saat itu serangan-serangannya itu pasukannya terjadi dalam kondisi sangat dingin. Jadi ya perlu daya tahan tubuh yang kuat gitu. Tapi kan saat itu orang belum sampai mikir ke situ gitu ya. Jadi dia masih berpikir ya tidak sama aja gitu ya. Ini juga kejadian saat
tenggelamnya kapal Titanic ya tahun 1912. Jadi untuk melihat iceberg. Jadi kan kejadian itu kan terjadi di antara Inggris dan Amerika ya, saat kapal itu dari Inggris menuju ke Amerika dan dia menabrak iceberg ya. Nah, ini juga berkaitan dengan ENSO gitu. Jadi saat itu memang kondisi ENSO sangat kuat. Nah, dampak dari ENSO di wilayah North Atlantic adalah kondisi yang lebih dingin, sehingga iceberg yang terbentuk di situ lebih besar ya. Makanya di sini dia tahun 1912 itu icebergnya cukup di sini number of sighted iceberg ya. Jadi iceberg yang terlihat gitu. Jadi intinya semuanya bisa dikaitkan atau bahkan dijelaskan dengan dengan kondisi iklim. Conclusion, nah ini saya kira adalah slide terakhir ya dari ini. Jadi beberapa kesimpulan bahwa ya rekaman iklim itu bisa diperoleh dari dokumentasi historis yang sangat atau yang mungkin sangat high resolution ya dari sisi waktu, tapi juga data tersebut harus diperlakukan dengan secara hati-hati karena mungkin adanya error ya, baik itu subjektivitas, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian data atau basis data itu biasanya tersebar secara spasial ya, bisa di mana di Asia, di Mesir, di Eropa dan sebagainya, dan beberapa itu ada yang sampai 1000 tahun ya ke belakang ya. Jadi sangat jauh dari kondisi saat ini. Kemudian sumber datanya itu biasanya juga beragam ya, tapi membutuhkan tipe kalibrasi. Jadi membutuhkan kalibrasi khususnya dengan data instrumen ya, instrumen record. Biasanya di waktu-waktu yang beririsan gitu ya. Walaupun they can be calibrated relative to themselves with content analysis, yaitu salah satu yang bisa dilakukan. Ya, saya kira itu untuk kesimpulan dari kelas kita hari ini terkait dengan rekaman iklim masa lalu. Pertanyaan sampai di sini. Belum ada Pak sepertinya. Oke. Jadi asumsi saya sudah cukup jelas ya. Jadi mungkin itu saja saya kira untuk pertemuan kita hari ini. Jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita bisa cukupkan ya. Kita bisa cukupkan dan sampai nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya, kemungkinan hari Kamis, dan dengan yang presentasi itu ya. Kalau nggak salah yang minggu pertama ada 3 ya? Ya Tegar ya, kalau nggak salah ya? Siapa ada 3 Pak? Ya, kelompok 1, 2, 3 gitu ya. Nanti diatur saja waktunya supaya cukup. Kemudian nanti setelah itu di akhir kelasnya gitu nanti saya buat link gitu ya untuk mengupload tugasnya tadi ya, baik itu presentasi maupun ringkasan gitu ya. Nah, saya harapkan sih nanti dalam presentasi tiap kelompok ya aktif gitu ya, aktif dalam artian ikut dalam presentasi atau mungkin nanti menanggapi dari jika ada pertanyaan atau komentar gitu ya, baik dari saya ataupun dari teman yang lain gitu. Oke.
Saya kira jelas ya untuk hari minggu depan gitu. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya siang ini. Saya kira cukup. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.